Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon bijaksana, kekuatan, dan pertolongan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kembali kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengertinya, berilah pencerahan dari Roh-Mu, agar kami menjadi pelakunya, berilah kekuatan dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca dari kitab Kejadian, pasal yang ke-26, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, menyimpannya, dan menaati segala perintahnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, kisah Abraham sudah kita pelajari. Kita sudah mendapatkan banyak hal penting mengenai Abraham dan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan covenant-nya, dan Tuhan memperbaharui Abraham. Kehidupan Abraham pun mengalami pembaharuan, mulai dari satu kehidupan yang mengandalkan Tuhan di dalam perjalanannya sebagai musafir, juga bagaimana ia mempertaruhkan dirinya di hadapan Tuhan, masa depan keturunannya, dan semuanya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tibalah waktunya kita masuk ke dalam kisah Ishak. Dan kita sudah belajar sedikit tentang Ishak pada pasal 24 dan pasal 25, di mana dalam kisah-kisah itu Tuhan menyatakan bahwa Ishaklah anak perjanjian. Tuhan juga melibatkan Ishak di dalam pengujian Abraham, di mana Ishak dipersembahkan lalu diganti dengan anak domba. Ishak pun mengalami pembaharuan, mendapatkan suatu kekuatan dari Tuhan. Dan ketika ia menikah dengan Ribka, Ishak pun mengerti dengan jelas apa rencana Tuhan bagi dirinya dan bagi anak-anaknya. Di dalam Kejadian pasal 26 ini, kita akan melanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita mengenai Ishak. Tema besar dari ayat ini adalah kelaparan dan janji Tuhan. Di dalam ayat ini, jelas dikatakan pada ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kelaparan, sesuatu yang natural, tetapi juga sesuatu pertanda, menjelaskan apa yang sesungguhnya ingin dinyatakan Tuhan melalui peristiwa kelaparan. Mengapa natural? Bisa jadi memang wilayah tanah Kanaan, wilayah sekitar di mana Abraham atau Ishak bertempat tinggal, itu wilayah yang tidak seperti kondisi tempat yang subur, yang terus-menerus dialiri dengan ada aliran sungai, tanah yang bisa digarap dengan baik, atau juga kondisi tempat peternakan yang baik, dan sebagainya. Tentunya ini secara natural. Namun kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya melalui kondisi seperti itu kepada Abraham. Ada hal yang penting yang perlu kita garis bawahi. Waktu ada kelaparan di tempat di mana Abraham diminta Tuhan untuk tinggal, di antara orang Het itu, Abraham dan Sarah pergi ke Mesir. Demikian Ishak juga ingin pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan mengendaki Ishak tetap ada
di tanah Kanaan. Sepanjang hidupnya Ishak, Ishak tidak pernah keluar dari tanah Kanaan, tanah perjanjian. Abraham masuk ke tanah Kanaan, lalu karena kelaparan, karena kesusahan, Abraham pernah ke Mesir. Beda dengan Ishak. Beda lagi nanti dengan Yakub. Yakub memang pernah mengalami kesulitan kelaparan, lalu diminta oleh Yusuf yang sudah lebih dahulu ke Mesir sebagai punggawa Perdana Menteri dari Firaun. Tapi Ishak tidak pernah keluar dari tanah perjanjian. Ini keunikan Ishak. Dan ini untuk memberi penegasan bahwa sekalipun berada di dalam kelaparan, maka Ishak diminta oleh Tuhan tetap tinggal di Kanaan. Di Kanaan, di sebelah timur ada tanah orang Filistin. Namanya disebut daerah Gerar. Bukan berarti daerah ini adalah daerah lumbung, sehingga semua tempat di situ pasti subur. Tetapi daerah itu dapat meminimalis kelaparan yang ada di tempatnya. Jadi masih di wilayah tanah Kanaan, bukan di luar tanah Kanaan, dan Tuhan mengendaki Ishak tetap ada di daerah tanah Kanaan, tapi bisa beranjak sedikit ke daerah Gerar di wilayah itu, tetapi tidak boleh ke Mesir. Alasannya, yang pertama adalah karena Tuhan sudah mengatakan janji kepada ayahnya Abraham bahwa tanah itu adalah tanah yang diberikan Tuhan untuk keturunan Abraham. Tanah yang khususnya diberikan kepada anak perjanjian yaitu Ishak. Sehingga janji itu diingatkan lagi, disampaikan kembali kepada Ishak. Dengan kata lain, kelaparan itu tidak menyebabkan atau menjadikan janji itu seperti tidak terjadi atau terbengkalai atau bisa berubah, tidak demikian. Janji Tuhan tidak berubah, covenant Tuhan terhadap Abraham dan dikaruniakan juga kepada Ishak itu tidak berubah. Kondisi konteks kehidupan bisa berubah, bisa mengalami suatu kondisi yang sangat membuat kita mengalami perubahan, kelaparan, maka harus migrasi, tetapi covenant Tuhan tidak berubah. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kembali apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak. Ishak mungkin saja mendengar covenant Tuhan kepada Abraham melalui ayahnya ini. Tetapi sekarang dia langsung mendengar Tuhan berfirman. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Ishak itu persis seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Mari kita dengar sekali lagi, dikatakan demikian, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tinggallah di sini, walaupun untuk konteks sekarang, engkau sebagai orang asing, sebagai musafir, bukan pemilik lahan, pemilik tanah, hanya tamu, hanya sementara sebagai orang asing, bukan penduduk asli dari penduduk di sini. Tetapi ketahuilah bahwa aku menyertaimu. Janji penyertaan dan janji berkat yang pernah dinyatakan Tuhan kepada Abraham, sekarang diterima oleh Ishak. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku memberikan ini kepadamu, keturunanmu, karena sudah kuikrarkan sumpah. Covenant berkaitan dengan dirinya Allah, dan pada dirinya itulah dia menyatakan kepada Ishak. Bapak Ibu Saudara, ini suatu hal yang menggembirakan dan menghibur kita. Di tengah kelaparan yang mungkin sedang kita alami dalam konteks kita masing-masing, dalam perspektif yang berbeda-beda, selalu ingat, selalu kita mengembalikan semua kondisi itu kepada covenant Tuhan. Tuhan berjanji, dan Tuhan berjanji apa? Dua hal, penyertaan dan berkat. Penyertaan di dalam kondisi di mana kita sebagai musafir, sebagai orang asing, menjalani hidup sebagaimana layaknya hidup seseorang di tengah-tengah kehidupan yang berhadapan dengan beragam
perbedaan, beragam permasalahan, tapi dia tetap dalam penyertaan. Yang kedua, berkat. Berkatnya ada dua diberikan Tuhan, yaitu berkat tanah dan keturunan. Tanah dan keturunan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin memahami tentang pentingnya tanah dan keturunan, dapat melihat kembali video-video pembelajaran saya dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 27-28. Bagaimana Tuhan memberikan mandatnya kepada Adam bahwa Tuhan mengaruniakan keturunan untuk mengelola bumi, yaitu tanah. Jadi dua ini selalu penting dalam kehidupan manusia. Yaitu yang pertama tanah, yang kedua keturunan. Dan janji itu, berkat itu diberikan kepada Ishak. Padahal berada di tengah-tengah kelaparan. Ini kan mission impossible. Mengapa disebut mission impossible? Kelaparan kan dapat menimbulkan kematian. Atau setidaknya sakit, penyakit, lalu kematian. Di tengah ketidakadaan harapan, di tengah ketidakadaan kemungkinan untuk mendapatkan tanah, dan keturunan ini akan memiliki keturunan berikutnya, Tuhan justru mengingatkan janji ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, hal yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan Allah. Karena itu di tengah kelaparan apapun yang Bapak, Ibu, dan Saudara sedang alami, atau yang saya sedang alami sekarang, tetap pandanglah kepada Tuhan yang berjanji, penyertaan dan berkat Tuhan. Dan apa yang tidak mungkin bagi kita, tidak mungkin kita bisa dapatkan, adalah mungkin bagi Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan di sini? Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bapak, Ibu, apa yang kita kerjakan hari ini tidak harus segera kita dapat hasilnya. Tetapi apa yang kita tabur hari ini, kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan berdasarkan janji Tuhan, covenant Tuhan itu, maka kita, keturunan kita, dimanapun itu berada, menjadi, di sini dikatakan, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Mari Bapak Ibu Saudara, berserah kepada Tuhan, berupaya untuk mendapatkan apa yang Tuhan berikan, dan terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Dan ketahuilah, hasil yang kita peroleh itu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Orang percaya adalah orang yang menikmati berkat dan membagikan berkat. Kalau ia sudah mendapatkan berkat, keturunan, dan tanah, dan menghasilkan, lalu dia tidak menjadi saluran berkat, maka orang tersebut adalah orang yang paling miskin di hadapan Tuhan. Orang yang paling tidak bersyukur kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena semua berkat itu pemberian Tuhan. Semua yang Tuhan sediakan itu untuk menjadi saluran berkat bagi orang. Orang lain merasakan, orang lain mengalami juga berkat. Di sini Tuhan ingin mengingatkan Ishak dan keturunannya dan kita. Jangan egois, bersifat antroposentris, diri sendiri saja yang dipikirkan, tapi kita mengandalkan Tuhan. Berikutnya dikatakan, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, ada tanggung jawab kita ketika kita mau menikmati covenant, menikmati janji, mengalami berkat dari Tuhan, yaitu taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan menunjukkan bahwa kita orang beriman. Kalau kita disebut orang beriman, bergantung penuh kepada Tuhan, tapi tidak taat perintah Tuhan, tidak mengikuti hukum Tuhan, berarti kita sebenarnya belum orang beriman, masih orang yang ikut-ikutan beragama. Mari Bapak, Ibu, Saudara, di tengah krisis saat ini, entah itu apapun, termasuk krisis sosial ekonomi, kelaparan yang terjadi, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan, dan tetap taat kepadanya, melakukan kehendak Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Ishak? Ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ini menunjukkan bahwa Ishak taat. Ishak bersedia untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ishak tidak pikir panjang untuk berargumentasi. Bagaimana mungkin? Kan tanah ini semuanya dalam kondisi kekeringan dan kelaparan.
kok tetap suruh ditinggal di sini juga? Padahal di Mesir ada kemungkinan untuk bisa bertahan hidup, dan kalaupun nanti akan kembali lagi. Apa alasannya Tuhan tidak mengendaki Ishak pergi ke Mesir? Ikuti terus pembelajaran dari video ini, supaya kita makin melihat apa maksud Tuhan di balik perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ayat-ayat yang sudah kami baca dan kami dengarkan, dan kami bersyukur untuk penjelasan dan pembahasan yang singkat. Tentunya Tuhan yang menolong setiap kami yang mendengar untuk dapat merenungkan kembali apa yang Tuhan mau. Ajar kami untuk menaatinya, ajar kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.